Kalau engkau nggak mengizinkan, kamu tidak akan sakit hati oleh apapun. Yang pertama, manusia adalah binatang paling cerdas, tapi sekaligus paling tolol. Itu kalau bahasanya Al-Quran, mungkin manusia itu ahsanu takwim, tapi kadang-kadang juga asfala safilin. Jadi yang paling konyol di alam semesta ini manusia. Meskipun manusia juga sebenarnya yang paling cerdas. Nah, itu sindirannya Diogenes. Yang kedua, kita punya 2 telinga dan 1 mulut, sehingga kita bisa mendengar lebih banyak dan bicara lebih sedikit, harusnya. Kalau ini sering dipakai orang ya, karena telinga 2, mulut 1, harusnya kita ngomong dan mendengarkan itu lebih banyak mendengarkan. Kecuali pas ngaji ini, kalau pakai rumus ini, saya harus lebih banyak mendengarkan. Saya tidak jadi ngomong, akhirnya ngajinya tidak jadi. Maksudnya dalam hidup sehari-hari, konkretnya kita harus, kalau ditarik-tarik lebih luas, kita harus lebih mau memahami orang lain dibandingkan memaksakan pandangan kita pada orang lain. Sumbernya ketentraman itu ada di mendengarkan. Kesediaan kita untuk memahami orang lain bukan dalam kekuatan kita, kemauan kita untuk meyakinkan orang lain tentang kebenaran kita. Itu nama lainnya itu. Biasanya mendengarkan ini seolah-olah simpel, tapi berat. Kalau ada temanmu curhat, baru ngomong berapa kata aja kan kamu kesusu, selak pingin menasehati, selak pingin ngasih fatwa. Padahal mungkin dia cuma ingin didengarkan, tidak butuh banyak nasihat. Kalau sekedar nasihat mungkin dia sudah ngerti lah. Hanya saja kita biasanya gatel, ingin segera ngasih nasihat. Yang ketiga ini bagus. Tidak ada orang yang dapat tersakiti kecuali oleh dirinya sendiri. Kalau engkau nggak mengizinkan, kamu tidak akan sakit hati oleh apapun. Yang membuat sakit itu dirimu sendiri. Pak, dia maki-maki saya. Iya, tapi kalau kamu tidak mengizinkan dirimu tersakiti oleh kata-kata makian itu, ya kamu tidak sakit. Saya diputus ya Pak, tidak ada alasan apa-apa, tiba-tiba aku ditinggal misalnya. Kan patah hati. Iya, tapi kalau kamu tidak mengizinkan dirimu patah hati, ya kamu tidak patah. Wong ditinggal itu kan ya alternatifnya banyak. Kamu merasa patah, nangis karena kamu merasa bahwa dia satu-satunya, dia mendalam masa depanmu. Tapi kalau kamu membacanya, alhamdulillah dia pergi, aku bisa cari lagi, dan seterusnya, kan enggak jadi nangis. Tinggal caramu membaca. Ada orang tadi di lampu merah, lampu masih merah, baru hijau sudah ngebel, tin. Itu kan bikin kamu marah. Kenapa kamu marah? Karena kamu membaca dia sedang nyusu-nyusu dirimu. Coba kamu membacanya jangan nyusu-nyusu. Wah, dia sayang sekali padaku, baru hijau aja diingetin aku. Loh, kalau kamu membacanya gitu kan kamu nggak jadi marah. Jadi yang bisa membuatmu terluka hanya dirimu sendiri, bukan orang lain. Maka kalau nggak mau terluka, ya jangan izinkan dirimu terluka. Simple. Kalau pakai rumusnya Diogenes, sesimpel itu. Jangan bikin ruwet. Atau ya Pak, kan manusiawi Pak, sekali-sekali terluka. Iya sih manusiawi. Ya kasih durasi waktu aja. Wahai diriku, ku izinkan kamu mangkel, marah, kecewa, cuma waktunya sehari aja ya. Besok sudah ndak apa-apa. Dan itu pasti bisa. Patah hati, nangis-nangis bolehlah, tapi 2 hari aja, setelah itu ganti. Kan bisa. Kalau kamu mau. Cuma kadang-kadang kita ini kan suka berlarut-larut. Kalau sudah suka berlarut-larut. Kalau sudah benci berlarut-larut. Senang berlarut-larut, sakit diinget-inget terus. Nah, padahal katanya Diogenes enggak. Yang bisa menyakitimu hanya dirimu sendiri, bukan orang lain.
Terus ini ada rumus unik. Biasanya kan orang kalau ingin benar, ingin lurus, belajar atau baca buku atau ikuti orang baik. Katanya Diogenes, enggak. Kalau engkau ingin selalu dalam kebaikan, pilih salah satu, punya sahabat yang baik atau punya musuh yang dalam. Pokoknya musuh yang serius. Kalau kamu punya sahabat yang baik, kamu akan diingatkan, kamu akan ditunjukkan jalan yang lurus. Atau kalau nggak punya sahabat, cari musuh. Musuh yang paling keras. Nah, dari musuh ini kamu akan tahu kelemahan-kelemahanmu. Maka kamu bisa memperbaiki diri. Yang susah itu kalau sahabat nggak punya, musuh nggak punya. Ya. Jadi rumusnya unik. Kalau kamu ingin selalu dalam kebenaran, lakukan, cari musuh yang baik atau sahabat yang baik. Yang kelima ini tidak enak. Filosof dan anjing, dua-duanya sama, melakukan yang terbaik tapi imbalannya paling sedikit. Filosof itu menyumbangkan banyak pikiran besar, gagasan-gagasan luar biasa pada dunia, tapi imbalannya tidak terlalu besar. Sama kayak anjing. Anjing itu setianya luar biasa sama tuannya, bantuannya banyak ya. Balasannya juga tidak besar. Maka katanya Sokrates, filosof dan anjing melakukan yang terbaik dan mendapatkan balasan yang paling sedikit. Kalimat terakhir itu bagus. Bukannya aku gila, hanya saja isi kepalaku berbeda dengan isi kepalamu. Wah, ini dasar orang gila. Diogenes itu enggak. Aku itu enggak gila, cuma isi kepala kita berbeda. Kalau kamu punya rumus ini, kamu enggak akan mudah kecewa dengan orang yang beda pandangan, beda perspektif, mungkin beda keyakinan dengan dirimu. Dasar orang sesat. Enggak, dia enggak sesat, cuma isi kepalanya berbeda. Jadi biar kamu enggak gampang nuduh orang lain. Yo, kenapa kok dia isi kepalanya begitu? Sejarahnya yang membentuk beda dengan sejarah terbentuknya isi kepala kita. Kita jadi semacam ini, itu sesuai sejarah kita. Dia jadi semacam itu sesuai sejarahnya. Maka bukannya aku gila, hanya saja isi kepalaku beda dengan isi kepalamu.